Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Catrat Maji. Kali ini saya melanjutkan seri saya sebelumnya mengenai pencarian solusi persamaan dengan metode numerik. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai solusi dengan menggunakan iterasi titik tetap atau fixed point iteration. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai metode yang lain, yaitu metode Newton-Raphson. Oke, analisis numerik dia adalah metode untuk mencari solusi suatu persoalan dengan pendekatan numerik. Nah, kali ini kita akan masih sama, yaitu mencari solusi dari persamaan berapa nilai x yang memenuhi fx sama dengan 0 dengan metode Newton-Raphson. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai metode iterasi tetap, di mana sebelumnya kita ubah fx sama dengan 0 ini menjadi x sama dengan gx, di mana konsep dari x sama dengan gx itu adalah kita mencari titik potong antara persamaan kurva yang pertama dengan kurva yang kedua, yaitu di sini adalah y sama dengan x dan yang kedua adalah y sama dengan gx secara iteratif. Nah, sekarang dengan menggunakan metode Newton-Raphson ini, kita tidak perlu repot-repot mencari gx ini, yang mana sangat tergantung pada bentuk pilihan gx kita. Kita menggunakan metode yang lain, yang mana konsepnya itu tergantung pada garis singgung suatu titik pada kurva y sama dengan fx. Ketika kita bicara mengenai garis singgung, maka kita akan berhubungan dengan yang namanya gradien. Oke, misalnya kita punya kurva y sama dengan fx. Kita punya suatu titik sembarangan x0 ini, ketika kita cari garis singgungnya, garis singgung di sini, tentu saja garis singgung itu adalah f aksen x, kita bisa representasikan sebagai garis yang menyinggung kurva y sama dengan fx di titik x0, y0 ini. Kalau kita tarik ke sini, kita perlu tahu bahwa ternyata garis singgung itu besarnya adalah tangan dari sudut perpotongan antara garis singgung itu dengan sumbu x. Kita ingat di sini, misalnya kita bicara x0 di sini, kita cari fx0-nya itu berapa, kemudian kita tarik garis singgungnya ketemu di x1. x1 itu adalah titik potong dengan sumbu x, maka sudut antara garis singgung dengan x di titik x1 ini akan merupakan sudut yang mewakili garis singgung tersebut, yaitu tangan beta sama dengan garis tegak dibagi garis horizontal. Tentu saja di sini garis tegaknya sebenarnya adalah ini f xn, di sini adalah y sama dengan 0, maka besarnya di sini adalah f xn. Kemudian di sumbu x-nya, di horizontalnya, ini besarnya adalah xn min xn plus 1, atau kalau di sini untuk f aksen x0 itu adalah f x0 min 0 dibagi x0 min x1. Ini adalah tangan beta. Terus apa manfaatnya? Nah, kalau kita lihat di sini, semakin dekat dengan titik potong dengan sumbu x ini, maka tinggi dari fx0 ini dia semakin kecil, dia semakin rendah. Maka harapannya jeda antara x1 dan x2 atau xn dan x berikutnya itu juga semakin sempit, semakin kecil selisihnya itu. Nah, solusinya akan ditemukan ketika x berikutnya itu dengan x yang sebelumnya itu sama idealnya. Jadi tidak ada perubahan, ketemu ketika di titik sini. Konsepnya seperti itu. Tahapannya, tentu saja yang pertama kita punya fx, harus kita cari persamaan garis singgungnya. Kemudian kita harus tentukan titik awalnya berapa, sama seperti yang iterasi titik tetap. Kita belum tahu solusinya, jadi kita harus menduga x0-nya itu di mana. Dugaan sangat tergantung pada pengetahuan kita mengenai persamaan yang kita bahas.
Bisa jadi kalau tidak tahu apa-apa kita benar-benar random. Kemudian dengan iterasi kita akan cari tahu X berikutnya. Kok bisa dapat ini? Nah, ini sebenarnya konsepnya sederhana. F aksen xn itu adalah F xn dibagi xn min xn plus 1. Jadi X berikutnya itu adalah X yang sekarang dikurangi perbandingan antara Y dan turunannya. Kita akan berhenti ketika solusinya ditemukan. Kapan ditemukan? Ketika tidak ada perubahan lokasi antara X yang sekarang dan X berikutnya. Atau dengan toleransi error tertentu yang kita bisa set sesuai kebutuhan. Dan tentu saja tidak semua persamaan ada solusinya. Maka tidak ada solusi. Kita lihat contohnya di sini, misalnya fx sama e kuadrat min 1. Simpel sekali, ini turunannya adalah 2x. Kita tahu persamaannya e kuadrat min 1 dengan grafiknya di sini adalah seperti ini. Solusinya adalah di 1 dan min 1. Bagaimana tahapannya? Misalnya di sini, kita mulai dari titik 5. Fx-nya berapa? 5 kuadrat min 1 ketemunya 24. Turunannya atau gradien garis singgungnya adalah 10. Maka X berikutnya kita bisa cari bahwa X berikutnya adalah 2,6. Dapat dari mana? Maka X1 adalah X0 yaitu 5 dikurangi Fx 24 dibagi 10. Ketemunya 2,6. Dan selisihnya adalah 2,4. Kalau kita set errornya itu 0,001, maka ini masih terlalu besar. Maka kita lanjutkan X2-nya berapa. Kalau kita lanjutkan berikutnya, kita dapatkan X2-nya 1,492, X3, X4. Nah, di X4 ini sudah mulai mengecil. Secara grafis kita bisa lihat, ternyata dia memang semakin mendekat. Kalau dengan skala seperti ini masih tidak terlihat sebenarnya. Tapi kalau kita cocokkan dengan batasan error ini juga masih sedikit lebih besar. Nah, kita lanjutkan berikutnya, baru sampai pada X5-nya adalah 1. Ini tentu saja ketika sudah saya bulatkan ke 3 angka di belakang koma atau 3 angka penting. Ketika kita butuh 6 angka penting, ini masih kurang karena selisihnya masih 0,003, ketemu 1. Ini cukup beruntung karena pembulatannya pas dan seterusnya. Karena sudah 1, maka dia tidak akan menghasilkan X berikutnya karena sudah sama. Ini 1 dan 1, errornya sudah 0. Oke, sekarang kita cek contoh yang lain. E kuadrat min 3x plus 1 dengan turunannya adalah 2x min 3. Ini adalah grafiknya. Ini mirip seperti yang tadi. Berapa solusinya? Kita bisa cek. Kuadrat min 3x plus 1 sekitar 2, dan ini tidak sampai 3, yang sini tidak sampai 1, 0. Sekarang kita coba mulai dari 2. Maka X berikutnya adalah 3. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah ini dia melewati titik solusi. Titik solusinya di 2,6 sedikit. Tapi ketika dia dimulai dari 2, dia ketemunya 3. Dia melewati solusinya. Ini solusinya padahal. Kok dilewati? Enggak masalah sebenarnya. Karena ketika sudah sampai di 3 ini, kita bisa lanjutkan di titik ini. Ini seperti yang tadi, karena ini persamaan kuadrat, solusinya mirip seperti yang tadi. Ketika dia sudah turun, dia tidak akan lompat lagi. Dia akan mencapai pada solusi 2,618. E kuadrat min 2x plus 4. Yang mau saya tunjukkan adalah bahwa di sini tidak menghasilkan solusi karena tidak ada perpotongan dengan sumbu X. Bagaimana kalau kita terapkan di metode Newton-Raphson ini? Oke, sebagai contoh, kita mulai dari X0 sama dengan 1,5. Saya tidak akan menunjukkan perhitungannya. F1,5 bagi F aksen 1,5. Langsung saja di sini,
X1-nya adalah sekitar min 1, hampir min 2. Kita lanjutkan. Ini X2, ini X3, ini X4. Sebenarnya kalau kita lihat X0, X1, X2, X3, ini errornya mengecil. Kita lanjutkan. Errornya sampai X5 dia membesar lagi. Tapi membesar pun dia masih dalam jangka yang tidak sangat besar. Tidak membesar sampai terlalu besar. Kita lihat di sekitar 4, X6-nya dia mendekati X0-nya, dan seterusnya. Kalau kita lanjutkan dan seterusnya, dia tidak akan divergen sampai menghasilkan nilai yang sangat besar errornya, tapi juga dia tidak pernah mencapai error kurang dari toleransi. Errornya pasti lebih besar daripada toleransi yang kita set, yaitu 0, bahkan 0,01 saja dia masih tidak tercapai. Ini bisa jadi kalau kita misalnya melakukan set E sama dengan 1, ya selesai. Tapi sebenarnya secara grafis ini akan menjadi skalanya itu lompatannya sangat besar, tidak smooth. Oke, jadi di sini dia akan bolak-balik saja. Mungkin kalau errornya kita bikin grafik, dia hanya ada di sini terus. Padahal ini error, toleransinya ada di sini, thresholdnya. Nah, dia errornya hanya di atas toleransi terus, tidak akan pernah mencapai. Oke, itu salah satu contoh bagaimana solusi dengan Newton-Raphson ini tidak ditemukan. Nah, ini pinter-pinter bagaimana kita menentukan kapan iterasi dari Newton-Raphson ini dihentikan, yaitu ketika tidak pernah mencapai error biasanya dengan n atau banyaknya iterasi tertentu yang harus kita set sendiri. Jadi misalnya kalau sampai 1000 iterasi kok dia hanya bolak-balik saja di sekitar sini, itu berarti dia stuck, tidak pernah akan mencapai. Saya kira itu untuk metode Newton-Raphson untuk solusi dari persamaan fx sama dengan 0. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.